Kondisi geopolitik yang memanas tidak hanya terjadi antara Israel dan Palestina, tapi juga Israel dan juga Iran. Nah, ini juga jadi salah satu sentimen yang cukup besar memengaruhi pergerakan bursa dunia, termasuk Bursa Efek Indonesia. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan investor menghadapi dinamika bursa saat ini? Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Riset Praus Kapital, Alfred Nainggolan. Bang Alfred, selamat pagi. Selamat pagi, Pasca. Oke, ini kita bicara dulu soal sentimen penggeraknya, Bang Alfred. Kalau dalam beberapa pekan terakhir ini, apa sih sebenarnya yang jadi penggerak sentimen terbesar bursa saat ini? Ya, kalau kita lihat ada dua core sentimen besar ya, baik dari sisi eksternal dan juga domestik kita. Dari sisi eksternal kita sama-sama tahu terkait dengan konflik geopolitik di Timur Tengah ya, yang kembali meningkat pasca serangan antara Israel dan juga Iran. Dari sisi domestiknya kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir juga kita sedang melakukan penantian terhadap hasil MK terkait dengan sengketa pemilu. Hmm. Jadi dua faktor ini yang memang menjadi sentimen utama sehingga kalau kita lihat dampaknya bisa terlihat dari sisi indikator rupiah kita yang kita tahu juga tertekan juga cukup dalam beberapa hari terakhir. Arus net sell asing juga meningkat dan cukup konsisten dalam beberapa waktu terakhir, dan kalau kita lihat ini juga menjadi faktor-faktor yang membuat IHSG kita juga terkoreksi. Kalau kita lihat dari level tertingginya di 7.400, saat ini IHSG kita udah terkoreksi kurang lebih sekitar 5%-an ya, atau mendekati 400 poin. Jadi kalau kita lihat dua faktor itu untuk menjawab pertanyaan Pasca tadi terkait dengan apa yang menjadi katalis untuk IHSG kita dalam beberapa hari terakhir. Artinya, Bang Alfred, kemarin MK sudah ketuk palu, tidak terlalu kuat membuat asing bertahan di Indonesia? Iya, kalau kita lihat memang kami melihat bahwa kalau bicara masalah stabilitas politik ini menjadi cukup krusial pada kondisi eksternal yang seperti ini. Hmm. Karena kita tahu apalagi kita bicara isu stabilitas politik kita pada fase ini kita dalam fase transisi pemerintah dan ini memang bisa dibilang cukup rentan pada kondisi saat ini pada saat kondisi eksternal kita turbulensinya juga cukup kuat. Nah, kalau dari sisi apakah tadi bahwa keputusan MK kemarin bisa membuat kapital asing bisa bertahan dan sebagainya. Tentu tadi bahwa concern-nya yang kita katakan bahwa isunya kan bukan hanya faktor dari isu domestik. Kita memang melihat bahwa rupiah kita tertekan sudah cukup dalam ya, 15.7, 15.8 bahkan sudah di atas 16 ribuan. Tentu dari sisi investor asing juga cukup concern untuk hal ini karena sekali lagi bahwa ketika kita lihat ada net buy asing yang cukup signifikan dari awal tahun kemarin sampai di bulan Maret, tentu mereka juga akan mempertimbangkan dampak pelemahan rupiah terhadap tadi tingkat return yang mereka hasilkan. Kalau kita lihat catatannya bahwa apa yang dibeli asing di periode Januari sampai Maret pada saat kita mengalami net buy yang cukup tinggi juga itu juga yang dilepas oleh asing dalam periode 25 Maret sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat memang kalau melihat kondisi ini yang kita baca atau yang bisa kita jelaskan adalah memang concern asing sendiri memang terhadap rupiah juga cukup tinggi terhadap Ya. pertimbangan mereka apakah mereka mempertahankan tadi instrumen investasi saham di portofolio mereka khususnya dari saham-saham kita ya. Oke, artinya kalau lagi gerakannya sekarang seperti ini dengan ketidakjelasannya sangat besar begitu, apa yang harus dilakukan investor? Ya, kalau bicara investor, tentu ini kita tidak bicara trader ya. Kalau trader tentu mereka bisa dibilang ini menjadi sebuah kesempatan ketika dinamika atau fluktuasi bursa meningkat. Tapi bagi investor tentu tadi bahwa dalam kondisi ini adalah kondisi yang memang sifatnya tiba-tiba ya. Artinya bicara masalah faktor geopolitik, perang adalah sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kita melihat secara fundamental kita juga melihat bahwa statement pemerintah sendiri relatif masih cukup strong ya terhadap dampak geopolitik. Dan kalau kita melihat catatan hasil MK kemarin berharap dengan selesainya MK maka proses transisi pemerintah kita berjalan baik. Artinya domestik kita cukup kondusif. Ini menjadi sentimen yang cukup kuat untuk kita menahan tadi kondisi eksternal.
pada fase ini kita lihat bahwa sampai di kuartal 1 memang ada sedikit penurunan terhadap, performa emiten-emiten kita. Tapi kalau untuk perbankan kita lihat masih cenderung stabil. Artinya bahwa dalam proses, eee, track, recovery, dari pandemi, kita memang melihat ada dinamika yang cukup berat, tadi bicara masalah geopolitik. Tapi kita lihat ke depan relatif masih cukup, kuat ekspektasi positif, pasar bahwa, eee, proses atau kejadian geopolitik, sifatnya masih, short term sehingga, ini hanya sedikit menghambat, proses recovery ekonomi kita. Jadi memang tadi bahwa ambil contoh seperti misalnya kebijakan suku bunga yang diprediksi, terjadi, pemangkasan, suku bunga secara global di semester kedua, memang sudah mulai turun ekspektasinya, tapi arahnya memang mengalami penurunan, tapi mungkin besaran penurunannya yang mulai, berkurang, Mhm. prediksi pasar. Artinya bahwa kita lihat bahwa arahnya masih tidak mengalami perubahan, yaitu kita masih tetap optimis, recovery. Sehingga pada posisi itu, maka bagi investor tentu ini menjadi catatan yang cukup bagus untuk tadi mengurangi, apa, aksi-aksi yang sifatnya, panic selling Oke. atau overreaction, ini yang memang perlu diantisipasi. Memang tadi bahwa secara teoritis pada kondisi-kondisi ini memang semakin clear bahwa memang diversifikasi untuk investasi itu juga penting. Jadi khusus untuk investasi saham juga diversifikasi juga bisa juga dilakukan, seperti misalnya tadi bahwa diversifikasi secara sektor, diversifikasi antara tadi antara saham-saham yang second liner, third liner dengan yang saham-saham, blue chip. Jadi ini yang menjadi catatan kita untuk saat ini. Jadi kalau melihat optimisme ke depan bagi investor sebenarnya masih kita lihat ini bisa menjadi momentum ya, karena tadi bahwa kita masih sangat optimis bahwa ke depan, proses recovery akan terus berjalan, hanya sedikit tersendat karena faktor-faktor tadi seperti, krisis geopolitik di Timur Tengah yang kita sampai sejauh ini masih meyakini bahwa sifatnya masih akan, berlangsung, short term sehingga dampaknya juga tidak terlalu cukup, besar lagi Oke. seperti kejadian-kejadian, perang sebelumnya ya, seperti perang, kala itu Rusia Ukraina, Mhm. serangan, Israel dan, Hamas, dan yang kali ini bicara masalah Israel dan Iran. Oke, artinya adakah, sektor-sektor yang kalau kita, tadi Bang Alfred ngasih tipsnya kita pecah aja di, blue chip, lini satu, lini 2 gitu. Tapi adakah sektor-sektor yang mungkin investor bisa pilih sebagai opsi atau sebaliknya dihindari dulu sekarang? Iya, kalau kita lihat kan tadi bahwa asing kemarin banyak melakukan, atau banyak menjual, saham-saham perbankan dan kita lihat karena faktor itu, saham-saham, perbankan kita terkoreksi. Jadi ini sebenarnya juga jadi momentum. Padahal kalau kita lihat, potensi untuk performa perbankan tahun ini kemungkinan masih akan, cukup sangat solid. Sehingga kalau kita katakan meskipun, secara sektor ini bukan, apa, sektor, defensif, tapi kalau lihat secara performa bisa dikatakan bahwa perbankan relatif akan cukup, kuat khususnya tadi bank-bank besar kita atau saham-saham big cap kita performa, keuangannya relatif masih akan cukup kuat untuk tahun ini, sehingga itu bisa menjadi, defend, terhadap, kondisi, eksternal atau kondisi, saat ini. Saham-saham lainnya mungkin bisa dibilang saham-saham yang cukup defensif adalah saham-saham sektor yang memang punya core, defensif ya, yang memang, bisa dibilang permintaannya masih cukup kuat meskipun terjadi kondisi seperti ini yang bisa mengancam penurunan, permintaan seperti misalnya sektor kesehatan, sektor consumer good. Jadi saham-saham tersebut mungkin bisa menjadi saham, eee, untuk mengalokasikan kepada, yang dikatakan, saham-saham, safe haven-nya ya untuk di Ah, sektor saham. oke. Jadi itu jadi pertimbangan dan yang kedua tadi bahwa memang pada kondisi yang seperti ini mungkin saham-saham second liner dan third liner mungkin dihindari dulu karena memang kita tahu bahwa uncertainty-nya masih tinggi. Kita berharap bahwa proses, domestik kita dengan, selesainya keputusan MK akan berjalan dengan baik dan kita juga berharap bahwa ke depan, bahwa eskalasinya tidak, melebar, berharap memang bahwa, Iran dan Israel menjadi yang terakhir ya untuk event untuk, dampak terhadap perang terhadap, kondisi, bursa kita. Jadi pada kondisi saat itu memang untuk berjaga-jaga mungkin lebih tadi priority kepada saham-saham yang first liner atau yang big cap, khususnya tadi saham-saham memang yang punya fundamental yang masih cukup, baik. Oke, tadi catatannya sektor perbankan, kesehatan, dan consumer goods bisa jadi opsi sebagai safe haven saat kondisi seperti ini. Bang Alfred, terima kasih banyak sudah berbagi tips pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Alfred. Sama-sama, terima kasih Pasca.